Liverpool sudah bisa merebut bersama Barcelona. Pertanyaan publik terhadap Aguero sudah menemukan titik terang. Rekrutan anyar Barcelona asal Argentina itu dikabarkan sudah bisa bertanding pada bulan ini. Pemain berusia 33 tahun itu menjalani serangkaian pemeriksaan medis selama 10 pekan sejak laga pertamanya di Camp Nou Stadium. Dan ini membuat Aguero belum sempat bertanding secara resmi sebagai pemain Barcelona di musim ini. Dalam laporan dari Football Espanya, pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman sudah meminta kepada Aguero secara pribadi untuk segera bertanding di laga resmi bersama Blaugrana. Sang pelatih membuka kemungkinan Aguero sudah bisa turun ke lapangan setelah jeda internasional yang akan berakhir di pertengahan bulan Oktober ini. Setelah jeda internasional, Barcelona akan menjamu Valencia pada tanggal 17 Oktober 2021 mendatang. Dan Aguero diprediksi sudah bisa bertanding pada tanggal itu. Jose Mourinho masih belum terkalahkan di kandang Roma. AS Roma berhasil bangkit dari kekalahan pada derby di La Capitale pada pekan yang lalu setelah memenangkan pertandingan di Giornata ke-7 saat berhadapan dengan Empoli. Giallo Rossi berhasil menang 2-0 atas Empoli di Stadion Olimpico lewat gol yang dilesakan oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-42 dan juga Henry Mkhitaryan saat babak kedua baru berjalan selama 3 menit. Tim tuan Roma tampil percaya diri setelah sebelumnya berhasil menang telak pada laga kedua fase grup Liga Konferensi Eropa atas tim Ukraina yakni Zorya Luhansk. Dan kemenangan atas Empoli ini juga membuat Mourinho belum terkalahkan selama 42 pertandingan kandang secara berturut-turut di Serie A Italia. Tambahan 3 poin ini membuat AS Roma berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 15 poin dari total 7 pertandingan. Pochettino marah usai PSG dikalahkan oleh Rennes. Pelatih Mauricio Pochettino marah dengan kekalahan dari PSG dari Rennes 0-2 pada pekan ke-9 Liga Prancis. PSG menelan kekalahan pertama di Liga 1 musim ini saat melawan Rennes dalam laga tandang Liga 1 Prancis. Gol dari Gaëtan Laborde dan juga Flavien Tait membuat PSG pulang tanpa poin. Tidak saja gagal mencetakkan gol dan meraih poin, Les Parisiens juga tercatat tidak bisa melepaskan tembakan on target dalam pertandingan tersebut. Pochettino sendiri memainkan susunan pemain terbaik, termasuk trionya yakni MMN, yakni Lionel Messi, Neymar dan juga Kylian Mbappe di lini depan milik PSG. Usai pertandingan, Pochettino mengaku marah dengan hasil yang diraih oleh timnya itu. Meski demikian, Pochettino tidak ingin menyebut PSG gagal. Pelatih asal Argentina itu mengatakan akan menganalisis dari kekalahan melawan Rennes tersebut. Hasil imbang adalah yang adil buat Liverpool dan juga Manchester City. Manchester City melawat ke markas Liverpool dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Premier Inggris. Liverpool berhasil membuka skor melalui Sadio Mane, namun sang tamu kemudian berhasil membalas lewat aksi dari Phil Foden. Memasuki 15 menit akhir, Mohamed Salah sempat membawa Liverpool kembali unggul. Namun Manchester City mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dilesakan oleh Kevin De Bruyne. Mohamed Salah mengakui jika tim lawan bermain begitu baik, oleh karena itu dia menerima hasil imbang ini. Mohamed Salah mencetakkan gol apik ke gawang Manchester City, namun dia kecewa golnya tersebut tidak mampu membawa timnya untuk meraih kemenangan. Mohamed Salah juga menilai hasil imbang ini merupakan hasil yang adil untuk kedua tim, terlebih sang lawan menciptakan banyak peluang dalam pertandingan ini. Dan dengan hasil ini Liverpool gagal kudeta Chelsea di puncak klasemen. Mereka tergusur ke posisi kedua di atas Manchester City yang berada di posisi yang ketiga. Cetak gol ala Messi, Mohamed Salah disebut pemain terbaik dunia. Winger Liverpool yakni Mohamed Salah disebut sebagai pemain terbaik dunia saat ini setelah berhasil mencetakkan gol spektakuler ala Lionel Messi ke gawang Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pada minggu kemarin. Liverpool ditahan imbang 2-2 oleh Manchester City dan Mohamed Salah menjadi pemain Liverpool yang paling cemerlang pada laga itu. Pemain asal Mesir itu menciptakan 1 gol dan juga 1 assist, dan gol yang diciptakan Salah juga sangat spektakuler. Mohamed Salah mencetakkan gol lewat proses ala Lionel Messi yang mengecoh sejumlah pemain lawan sebelum membobol gawang milik Ederson.
Golnya yang diciptakan oleh Mohamed Salah ke gawang Manchester City itu juga mengingatkan kita kepada gol Lionel Messi ke gawang Bayern Munchen saat mempermalukan Jerome Boateng. Dan mantan bek Liverpool yakni Jamie Carragher kagum dengan performa dari Mohamed Salah dalam pertandingan tersebut. Carragher pun kemudian tidak ragu menyebutkan Mohamed Salah sebagai pemain terbaik di dunia pada saat ini. Ronaldo diklaim jadi biang masalah di Manchester United. Legenda sepak bola asal Belanda yakni Danny Blind mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo jadi penyebab Manchester United kesulitan meraih hasil bagus belakangan ini. Ronaldo kembali ke Old Trafford usai didatangkan dari Juventus, dan bintang asal Portugal itu mampu mengemas 5 gol dari 7 pertandingan di semua kompetisi. Ketajaman Ronaldo tidak lantas membuat Manchester United terus melaju dengan sempurna. Dari Sheffield kalah dari Young Boys dan juga Aston Villa, kemudian tersingkir dari ajang Piala Liga karena kalah dari West Ham United, dan terkini hanya bermain imbang 1-1 saat bersua Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan yang lalu. Dilansir dari Daily Mail, sederet hasil mengecewakan itu membuat Danny Blind kemudian meyakini bahwa Ronaldo sebenarnya adalah masalah buat Manchester United. Hal ini lantaran Danny Blind menilai Ronaldo hanya berpikir tentang gol saja dan tidak membiarkan rekan-rekannya bermain dengan gaya yang mereka kenal. Diketahui Manchester United sendiri gagal menang dalam 2 laga terakhir di ajang Liga Inggris. Gelandang andalan Mourinho resmi perpanjang kontrak. Gelandang andalan AS Roma asal Italia yakni Lorenzo Pellegrini sudah resmi memperpanjang masa baktinya bersama tim asuhan Jose Mourinho setelah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2026. Kepastian mengenai masa depan dari Pellegrini akhirnya terjawab setelah sang pemain dipastikan akan bertahan dengan AS Roma hingga 4 tahun lagi. Konfirmasi mengenai kontrak baru bagi pemain tim nasional Italia itu disampaikan langsung oleh akun media sosial dari AS Roma yang memastikan bahwa Pellegrini sudah menandatangani kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026. Dan dengan jelasnya status dari Pellegrini, Jose Mourinho serta para penggemar dari AS Roma kini bisa sedikit bernafas lega karena tidak harus kehilangan salah satu gelandang andalan mereka dengan status bebas transfer. Atletico Madrid ikut buru penyerang gagal milik Chelsea. Timo Werner diboyong Chelsea pada Juli 2020 yang lalu dari RB Leipzig. Sayangnya Werner gagal tampil mengesankan di lini depan milik Chelsea. Werner kesulitan untuk mencatatkan namanya di papan skor. Terbukti ia baru mengoleksi 14 gol saja dari total 60 pertandingan di semua kompetisi. Meski memiliki kontrak jangka panjang bersama Chelsea, namun kini masa depannya di Stamford Bridge masih diragukan. Pasalnya Thomas Tuchel sepertinya bakal lebih memilih pemain lain daripada Timo Werner dalam urusan mencetakkan gol. Dan dengan masa depannya di klub sepak bola asal London Barat yang tak jelas, maka kini Timo Werner diberitakan diminati oleh Bayern Munchen dan juga Borussia Dortmund. Menurut laporan dari Transfermarkt, selain dua raksasa Bundesliga Jerman itu, ada juga minat yang besar dari klub Atletico Madrid. Juara Liga Spanyol pada musim yang lalu itu memang sedang membutuhkan striker yang baru, dan nama Timo Werner disebut-sebut ideal untuk memperkuat lini serang milik Los Rojiblancos. Timo Werner dikabarkan siap didatangkan oleh Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Axel Tuanzebe ingin tinggalkan Manchester United. Bek tengah Manchester United yakni Axel Tuanzebe kurang mendapatkan kesempatan bermain selama waktunya di Old Trafford, tapi sekarang dia menemukan kebahagiaannya ketika bermain bersama Aston Villa, yang kini membuatnya mulai mempertimbangkan masa depannya di Manchester United. Sebuah sumber yang dekat dengan Axel Tuanzebe mengatakan bek tengah itu telah menemukan sentuhan sepak bolanya lagi yang membuatnya terbuka untuk pindah secara permanen dari Manchester United. Setelah Solskjaer berhasil mendatangkan Rafael Varane dari Real Madrid, itu akan menjadi semakin sulit bagi Axel Tuanzebe untuk mendapatkan kesempatan bermain selepas masa peminjamannya berakhir nanti. Sejauh ini dia sudah dipercaya tampil sebanyak 5 kali sebagai starter dalam 6 pertandingan di ajang Liga Inggris bersama Aston Villa. Dan dia sejauh ini pun berhasil tampil konsisten bersama Aston Villa. Tak pelak banyak fans Aston Villa yang ingin melihat Axel Tuanzebe segera pindah permanen menuju Aston Villa. PSG berencana rekrut Erling Haaland.
PSG kini sedang merencanakan mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Haaland dipersiapkan sebagai pengganti dari Kylian Mbappe yang diperkirakan menuju Real Madrid dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Namun Football Italia melaporkan akan Haaland yakni Mino Raiola akan meminta gaji sebesar 50 juta euro per tahunnya ditambah komisi kepada PSG. Ini diketahui karena label harga Haaland disebut akan lebih rendah dari nilai transfernya yang sebenarnya. Diketahui pemain berusia 21 tahun tersebut dapat meninggalkan raksasa Bundesliga dengan klausul rilis sebesar 75 juta euro. Harga ini jauh lebih rendah dari harga sebelumnya yang mencapai 120 juta euro. Dan kini PSG dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan dari Erling Haaland. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.